Kembali lagi di channelnya Putra Bhinneka Jaya. Baru aja kita lihat matchnya Chelsea lawan Real Betis, dimana di video yang lalu kita coba prediksi. Ada beberapa yang tepat, ada beberapa yang meleset, ya namanya prediksi ya. Di sini kami juga mengucapkan ya congratulations untuk Chelsea yang mana telah memenangkan trofi UECL untuk daratan Inggris. Untuk jalannya pertandingan sendiri, untuk menit awal itu sebetulnya Chelsea sudah cukup menggebrak, coba menekan, cuman memang tipikal tim Inggris menekan nggak total mungkin ya, atau terlalu total. Intinya tidak rapi, tidak terlalu rapi, sehingga ketika ada serangan balik di menit ke-9 itu bisa dimaksimalkan sama pemain Real Betis. Sejak gol itu pertandingan jadi agak sedikit monoton karena ya Chelsea coba untuk tetap menekan, tapi Real Betis lebih menunggu untuk melihat reaksi ataupun peluang celah yang mungkin dibuat sama Chelsea, seperti di skema gol yang pertama. Hingga babak pertama usai, tidak ada gol tambahan. Nah, mulai seru itu di menit ke-60 karena di situ ada gol dimulai, jadi remontadanya si Chelsea ini dimulai dari menit 60. Umpan yang cukup bagus dari Cole Palmer itu dimaksimalkan sama Enzo Argentina. Itu di menit kurang lebih 63-60an lah. Kemudian setelah gol itu kembali ya, biasa di tim pasti kalau habis kebobolan timnya jadi lebih sedikit mengamankan gitu. Cuman nggak berserang lama, dari menit 63 itu ke menit 70 itu ada gol lagi dari Nicholas Jackson. Lagi-lagi asisnya Cole Palmer. Cuman di sini sebagai catatan ya, ini kelihatan kalau skuad Chelsea itu nggak terlalu kompak. Jadi selebrasinya tuh biasanya nih pengumpan akan dihampiri oleh si pencetak gol. Apalagi gol itu asis langsung dari Cole Palmer. Biasanya sih pas mau selebrasi itu lari menghampiri si asis yang telah memberikan umpan, baru merayakan gol bersama. Tapi ini memang agak individualis, termasuk yang Enzo tadi. Paling itu umpan dari Cole Palmer itu langsung loh, nggak lewat pemain lain lagi atau bola itu mengarah ke arah yang lain, langsung direct umpannya, dua-dua jadi gol. Setelah gol Jackson ini, Betis lebih kelihatan menunggu. Menunggunya memang biasa ya, tim yang meletakkan dirinya sebagai underdog pasti akan menunggu, dia nggak akan bereaksi duluan gitu. Jadi dia menerima serangan, menahan, melihat celah, baru kemudian dia coba serangan balik. Apalagi mereka punya dua sayap yang cukup cepat dari sisinya sebelah kiri dan sisi kanan itu yang ditempati sama King Anthony. Karena dirijen lapangannya kan Isco ya. Isco ini punya umpan rataan yang cukup bagus untuk akurat passingnya. Tapi ternyata di menit 77 itu ada satu skema serangan balik dari Chelsea, karena bola terebut pas di depan kotak 16-nya Chelsea. Mereka serangan balik, kasih umpan daerah kepada Nicholas Jackson yang terkenal karena kecepatannya. Cuma saya nggak bisa dimaksimalkan menjadi gol karena terlalu kuat dribblingnya. Nah, mungkin dia mendorong bola terlalu kencang lah, sehingga tidak terjangkau. Lalu
agak berjarak 10 menit dari ruang yang one on one tadi, itu Jadon Sancho yang praktis nggak terlalu terlihat dari menit pertama sampai dengan menit 82 ini baru bisa menampakkan tajinya lewat satu golnya yang cukup bagus dari arah samping. Itu umpan dari Deus Purihal, ini pemain yang menggantikan Nicholas Jackson yang cedera sepertinya karena ditarik keluar pas ada benturan. Nah, tapi setelah gol dari Sancho ini, Betis malah lebih berani keluar. Nah, ini seharusnya yang dilakukan sejak tadi, karena bertahan pun mereka kemasukan 3 gitu. Sementara ya dari sejak Betis keluar ini, mereka kemasukan gol lagi memang 1, tapi itu gol terakhir dari Saicedo, itu umpannya si Enzo ya. Jadi seharusnya Betis berani keluar untuk coba ngasih tekanan sama Chelsea, bukan hanya menunggu gitu. Tapi ya sudah terlanjur karena mereka udah kebobolan 3. Mestinya mereka menjaga tempo ataupun ritme permainan tetap sama gitu. Intensitasnya antara menyerang dan bertahan, sehingga Chelsea juga nggak terlalu menguasai pertandingan atau lebih tepatnya lini tengah, karena sebetulnya jika bermain reaktif mungkin Betis nggak akan sebanyak ini kebobolan, bahkan bisa membalikkan keadaan. Tapi karena mereka pilih menunggu setelah gol pertama, ini menjadi penguasaan Chelsea sepenuhnya untuk gol ini. Jadi mungkin sekali lagi selamat buat Chelsea yang telah memenangkan piala UECL ini, UEFA Conference League ya. Untuk level klub, yang pertama ada UCL, yang kedua ada UEL, yang ketiga ada UECL ini. Oke, segitu aja review kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe yang merasa suka. See you.